Ini terlihat sekali bahwa ada penciplakan ya terhadap lagu Halo Halo Bandung. Saya tanya kepada teman-teman yang ada lama di sini pun nggak pernah dengar. Saya tanya orang Malaysia pun nggak ada yang tahu. Dan secara jujurnya guys, saya langsung tidak pernah mendengar lagu ini. Siapapun kanak-kanak dari Malaysia yang menyanyikan lagu ini sebenarnya. Ternyata guys ya, apabila kita meneliti akun YouTube tersebut berasal dari negara India guys. Saluran YouTube berkenaan dimiliki sebuah syarikat yang beralamat di Hyderabad, Telangana, India. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, hari ini saya terpanggil untuk menjawab pertanyaan daripada para subscriber dan juga netizen-netizen Indonesia mengenai tentang penciplakan lagu Halo Halo Bandung yang saat hari ini menjadi viral dan menjadi isu perdebatan di media sosial dan termasuk juga di dalam YouTube. Ternyata lagu ini diunggah sejak dari tahun 2018 lagi. Pertama kali saya mendapat tahu ya guys ya, apakah adanya lagu ini yang sering kali dinyanyikan oleh kanak-kanak dari Malaysia, yaitu lagu Halo Kuala Lumpur yang diciplak dari lagu asal yaitu Halo Halo Bandung lah. Dan secara jujurnya guys, saya langsung tidak pernah mendengar lagu ini. Siapapun kanak-kanak dari Malaysia yang menyanyikan lagu ini sebenarnya. Telah menjadi viral lagu ini, maka ramailah para netizen Indonesia menjadi marah. Ya, banyak mengomentari di ruangan kolom komentar lah seperti begitu. Ini adalah tanggapan saya mengenai tentang respon ini. Bagi menjawab pertanyaan, kita akan terus mendengar dan ini adalah kenyataan dari Duta Besar Indonesia ke Malaysia yaitu Pak Hermono. Ayo guys. Fen, tadi kalau denger lagu Halo Halo Kuala Lumpur ini sama persis ya nadanya dengan Halo Halo Bandung. Ya, lalu gimana ya penjelasan dari pemerintah Malaysia berkaitan dengan lagu Hello Kuala Lumpur? Kita sudah tersambung pemirsa bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono. Selamat siang, Pak Hermono. Bapak Hermono. Selamat siang, Pena. Oke, Pak Hermono, ini lagi heboh nih Pak. Apakah memang sudah memintai keterangan langsung ya? Klarifikasi dari pemerintah Malaysia seperti apa Pak? Ya, seperti apa? Ini kan saya juga baru tahu kemarin ya, tiba-tiba banyak sekali wartawan yang menghubungi saya. Padahal selama ini saya juga nggak tahu ada lagu itu. Saya tanya kepada teman-teman yang ada lama di sini pun nggak pernah dengar. Saya tanya orang Malaysia pun nggak ada yang tahu. Dan setelah kita telusuri ternyata itu bukan baru juga ya. Tayangan itu udah sejak 2018 ya, Juni 2018. Nah, karena ini tayangan di media sosial gitu, saya kira kita perlu hati-hati untuk tidak langsung jump to conclusion atau mengambil kesimpulan, oh ini Malaysia menjiplak. Jadi saya kira kita perlu ada kehati-hatian. Ya. Nah, setelah kita telusuri, ya coba telusuri dari URL-nya, lagu itu pertama kali diunggah oleh suatu akun yang bernama Geisa_foto. Dan domain akun tersebut adanya di India tuh malah, bukan di Malaysia ya. Jadi ini kita perlu hati-hati juga, karena kita juga pernah pengalaman tuh Mbak ya sebelumnya, 2021 ada tayangan video di media sosial lagu Indonesia Raya, gambar Garudanya itu diganti dengan gambar kepala ayam ya, kepala ayam. Lalu reaksinya pun keras ya, seolah-olah ini Malaysia yang melakukan itu, padahal setelah diselidiki itu yang melakukan anak Indonesia juga gitu ya. Jadi kita jangan lalu jump to conclusion. Saya juga heran, setiap terkait dengan Malaysia itu kesannya kok ada overreaction ya, ada reaksi yang berlebihan, langsung mengambil keputusan Malaysia menjiplak, Malaysia ini, Malaysia itu. Saya kira ini kita perlu hati-hati lah, jangan lalu minta keterangan kepada pemerintah Malaysia. Memangnya bikin pemerintah Malaysia kan belum tentu juga gitu ya. Jadi sekarang ini kita sudah menyampaikan ini kepada komisi komunikasi dan multimedia Malaysia. Ya mereka juga ya silakan saja dibuat laporan gitu ya. Tapi kita juga sudah
melakukan penelusuran. Ternyata ini pengelola akunnya ada di India tuh, bukan di Malaysia. Jadi ini kalau saya lihat sih ini motifnya lebih ke komersial ya, supaya banyak followernya, subscribernya, banyak yang nonton. Karena ini udah lama juga, Mbak. Iya, iya. Pak begini, tapi mungkin ini adalah reaksi keras dari masyarakat karena juga mencintai tanah air ya. Tidak mau dijiplak-jiplak begitu saja. Ini ciptaan Ismail Iya, Marzuki begitu kalau kita melihat Halo Halo Bandungnya sendiri. Iya, Tapi reaksi setuju, dari tapi pemerintah persoalannya Malaysia yang sendiri menjiplak seperti siapa? apa, Pak? Nah, sekarang pertanyaan saya, yang menjiplak itu siapa? Apakah sudah ada kesimpulan dan menjiplak itu orang Malaysia? Reaksi dari pemerintah Siapa Malaysia kalau orang seperti Malaysia apa, Pak? Melihat Kenapa? ini, reaksi dari pemerintah Malaysia sudah adakah? Ya, Malaysia juga nggak bisa bereaksi apa-apa. Wong ini belum tentu Malaysia yang buat kok. Kecuali ada bukti, sampaikan kepada saya buktinya bahwa Benar. itu dibuat oleh Malaysia. Lagu itu dinyanyikan di sekolah-sekolah Malaysia katakanlah. Nah ini kan kita kayak overreaction lah ya, seolah ini Malaysia, ya kan? Nggak begitu juga. Berlebihan. Mungkin lebih baik ya. Ya di dalam negeri itu minta ke Kominfo katakanlah atau ke badan cyber untuk menyelidiki. Kalau penyelidikan kami ya itu pengelola akunnya itu ada di India tuh, bukan di Malaysia. India. Oke, yang menghasilkan video tersebut begitu ya, Pak ya? Iya, yang mengunggah atas nama Gladys Geisa_foto. Apakah itu dia orang Malaysia? Oke, Buktinya apa kalau dia orang Malaysia? oke. Artinya Jadi kita harus hati-hati pakai nama akun kan itu bisa siapa saja. Ya. Artinya Bisa pakai nama siapa saja. Artinya ini Jadi tidak kita ada juga hubungannya harus dengan hati-hati. Malaysia ya, Bisa walaupun langsung- memiliki latar belakang Kenapa? video mungkin bendera Malaysia terdapat di situ ya, tidak Iya, ada tapi ya. apakah yang bikin orang Malaysia? Seperti saya katakan tadi, ada gambar Garuda yang diganti kepalanya dengan kepala ayam. Ayam. Lalu kita marah karena di situ ada indikasi. Ternyata bikin orang anak Indonesia tuh, anak Indonesia umur berapa? 11 tahun apa? Jadi ini kan reaksi yang terburu-buru gitu ya. Kayaknya ada semacam sentimen ya yang berlebihan tanpa ada kehati-hatian untuk mengambil kesimpulan. Ini yang menjadi persoalan selama ini. Jadi ya kita tahulah kalau seolah-olah kalau udah Malaysia itu lalu overreaction, padahal kenyataannya belum tentu begitu gitu ya. Kecuali ada bukti bahwa ini yang membuat si A warga negara Malaysia boleh kita protes katakanlah. Oke, artinya sudah dilakukan pendalaman juga dari pihak Kedutaan Besar RI yang ada di Malaysia dan ternyata ditemukan itu dari India. Sehingga ya himbauan yang bisa diberikan kepada masyarakat ini harus hati-hati juga ya melihat sebuah konten yang beredar. Mungkin terakhir Pak Dubes bisa memberikan himbauan kepada masyarakat kita, masyarakat Indonesia agar kedepannya bisa memilah-milih lah Pak Dubes. Ya, jadi ya ini kan kita ini kalau sudah menyangkut Malaysia, ini kan kesannya begini. Kalau sudah menyangkut Malaysia, seolah-olah kok ada semacam sentimen gitu ya, sehingga kita bereaksi secara spontan, secara berlebihan, tanpa kita meneliti lebih dulu ya. Ini seperti saya katakan tadi, ini media sosial yang kita nggak bisa seketika ada gambar Malaysia, bendera Malaysia, lalu itu pasti orang Malaysia yang bikin. Kan bisa juga orang dari mana-mana, bisa juga orang Indonesia yang bikin, kan bisa juga. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi himbauan saya ya, kalau ada berita-berita seperti ini ya kita mungkin kita salurkan kepada otoritas yang berwenang, mungkin ke Kominfo, sampaikan ke Kominfo untuk meneliti lah ya ini siapa yang buat, URL-nya ada di mana atau domainnya ada di mana, sehingga kita tidak tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan yang belum tentu benar, karena di masa yang lalu juga nggak benar juga tuh. Karena kita udah terlanjur marah gitu kan jadi nggak bagus, kita jadi malu sendiri tuh. Baik, Oke. baik Pak Hermono, terima kasih ya sudah memberikan klarifikasi nih bagi masyarakat Indonesia juga, bagi pihak pemerintah Malaysia juga sudah menjadi penghubung bagi kita. Terima kasih Pak Hermono, selamat siang. Terima kasih Pak Hermono. Oke guys, itu adalah kenyataan daripada Pak Hermono mengenai tentang penciptakan Halo Halo Bandung ya, mengenai tentang kita perlu berhati-hati dalam kita membuat reaksi ataupun memberikan pendapat, perlu melihat, meneliti apakah perkara ini benar ataupun tidak mengenai hal yaitu lagu Halo Halo Bandung yang dijiplak, yaitu dari lagu Halo Kuala Lumpur, ternyata berasal dari India guys. Jadi itu yang membuatkan kenyataan itu membuatkan kita nampak bahwa lagu ini bukanlah dari lagu
yang diciplak orang bilang dari Malaysia, seperti begitu ya guys ya. Oke, seterusnya kita akan melihat bagaimana pula tanggapan ataupun kenyataan dari seorang profesor pengamat hubungan internasional tanggapi penjiblakan lagu Halo Halo Bandung. Ayo kita reaksi sama-sama guys. Oke, kita bergeser ke informasi lain. Mungkin pemirsa dan juga Maria Segaf sudah sering mendengar lagu Halo Halo Bandung kan? Aduh, ini lagi sering dinyanyi nih akhirnya nih. Iya, tapi ini lagu Halo Halo Bandung ini nampaknya melodinya dan juga liriknya ini mirip sekali dengan lagu Hello Kuala Lumpur yang ditayangkan di salah satu akun YouTube milik negara tetangga Malaysia. Coba kita dengar ya. Oke, kita dengar. Ya, ternyata mirip guys ya. Lagu Halo Halo Bandung nih, lagu-lagu Halo Kuala Lumpur. Mirip. Itu dia. Bagaimana pemirsa Halo, Halo pada Bandung. saat pertama mendengarkan ini, apa yang ada di benak Anda gitu ya? Pasalnya musik lagu tersebut sangat mirip dengan lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Liriknya pun juga kalau kita lihat hanya diubah sedikit menyesuaikan dengan bahasa Melayu. Mirisnya lagu tersebut diunggah dalam kanal YouTube Lagu Kanak TV dan dilabeli dengan lagu kanak-kanak Melayu Malaysia Patriotik. Wajar saja jika kemudian warganet Indonesia berkomentar negatif dan menganggap jika kanal YouTube pengunggah lagu Hello Kuala Lumpur menjiplak lagu Halo Halo Bandung. Bahkan kalau kita lihat ada lebih dari 1.800 komentar senada yang menyerbu unggahan di kanal tersebut. Pantas saja ya kemudian netizen kita marah gitu ya kalau kita dengar, aduh gak cuma dari nadanya, liriknya pun juga mirip. Ini ibaratnya plek-ketiplek gitu ya. Plek-ketiplek kalau kata Amal, betul sekali. Nah, coba kita akan bahas mengenai hal ini, bagaimana kemudian kelanjutannya. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Prof. Hikmahanto Juwono selaku pakar hukum internasional. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar? Maria dan Ratih. Maria dan Ratih. Sehat, alhamdulillah, sehat selalu untuk Prof. Prof, pada saat mendengar lagu Hello Kuala Lumpur, apa yang ada di benak Anda, Prof? Ya, tentu ini terlihat sekali bahwa ada penjiplakan ya terhadap lagu Halo Halo Bandung yang tentu bagi masyarakat Indonesia ini lagu yang sangat patriotis gitu ya, sehingga tidak heran kalau misalnya masyarakat kita banyak yang kecewa, banyak yang mungkin marah gitu ya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa jangan dulu marah kepada Malaysia atau pemerintah Malaysia, karena ini kan diunggah oleh akun YouTube ya. Jadi ini bukan oleh pemerintah Malaysia resmi. Itu yang harus diingat. Jangan kemudian kemarahan kita lampiaskan kepada pemerintah Malaysia, kita lampiaskan kepada masyarakat Malaysia. Karena sekali lagi, ini hanya akun yang ada di sosial media. Seperti itu saya ingin sampaikan. Prof, kalau memang ini hanya akun, dalam arti bukan tanda petik ini bukan pemerintah Malaysia yang melakukan hal tersebut, tapi kalau kita berbicara mengenai protes dari warga negara Indonesia sendiri, ini harus disalurkan lewat mana ya, Prof ya? Bagaimana juga proses pembuktian unsur atau dugaan plagiat di situ, Prof? Secara hukum. Ya, secara hukum tentu kita harus sampaikan permasalahan ini ke otoritas yang ada di Malaysia. Kita berharap bahwa otoritas di Malaysia mungkin ya semacam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu bisa melihat apakah ada penjiplakan. Kadangkala lagu-lagu seperti ini itu sedikit notanya diubah, lalu kemudian juga mungkin ya disadur, kemudian juga ada hal yang agak membedakan dengan lagu orisinilnya. Saya harus akui gini ya, di Indonesia kita juga sering melakukan hal yang sama terhadap lagu-lagu asing gitu ya. Tetapi kan bukan lagu-lagu yang sifatnya patriotis untuk suatu negara. Jadi kita harus sampaikan dengan baik. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa misalnya di akun YouTube itu biasanya suka strict sekali tentang lagu yang merupakan
penjiplakan, lagu yang saduran, karena mereka bisa kena juga. Jadi ini kita bisa sampaikan ke akun YouTube-nya ya, untuk apakah nanti di take down ataukah suaranya nanti dihilangkan dan lain sebagainya. Karena ada policy dari YouTube yang menggugah ini untuk kemudian dia bertanggung jawab atas gugahannya itu, dan biasanya mereka punya juga terms and conditions ya, syarat dan ketentuan yang berlaku bagi mereka yang akan menggugah ke YouTube seperti itu. Oke, ya itu kan kalau dari kanal YouTube-nya Prof. Tapi kalau kita lihat tadi Prof sampaikan ya kan kadang kita pun juga beberapa kali sempat menjiplak begitu ya lagu-lagu luar negeri atau dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini kan tadi kalau kata Kamarati plek-ketiplek gitu, dari mulai nadanya, dari mulai liriknya pun hanya cuma dirubah menjadi bahasa Melayu saja gitu loh, Prof. Ya, seringkali kalau penjiplakan itu memang akan dibuat mungkin ya, nota lagunya itu agak sedikit berubah atau misalnya nadanya berubah, cuman sedikit aja. Ya, kalau misalnya pengalaman saya di negara tertentu yang banyak penyanyinya itu menggunakan lagu-lagu dari Barat atau dari Amerika begitu ya, Eropa yang populer, itu dibuat sedemikian rupa sehingga cuman satu nota saja berubah dianggap sebagai ini bukan penjiplakan gitu. Nah, ini yang harus dipelajari oleh ahlinya. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof. Hikmah Mohanto Juwana yang sudah berbagi informasi dan juga waktu pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Prof, sehat selalu. Semoga terkait hal ini ada win-win solutionnya ya dalam terima kasih banyak juga. Oke guys, demikianlah sebentar tadi kenyataan daripada Pak Hermono, Duta Besar Indonesia ke Malaysia dan juga Profesor. Mereka memberikan tanggapan dan juga menjawab segala persoalan yang dikatakan, yaitu lagu Halo Halo Bandung dijiplak guys ya, diciplak lah seperti begitu. Dan ternyata guys ya, apabila kita meneliti akun YouTube tersebut berasal dari negara India guys. Saluran YouTube berkenaan dimiliki sebuah syarikat yang beralamat di Hyderabad, Telangana, India. Selain lagu kanak-kanak dari Malaysia dan Indonesia, syarikat itu juga turut mempunyai koleksi lagu kanak-kanak dari negara seperti Rusia, Filipina, Jepun, Spanyol, Arab, Romania dan banyak lagi. Setiap koleksi lagu tersebut juga dikategorikan mengikut negara dan bahasa, dan itu merupakan akun YouTube yang berasal dari negara India. Dan kita nampak ya guys bahwa media sosial hari ini, akun YouTube hari ini, termasuklah akun YouTube, boleh digunakan pakai oleh mana-mana pun pihak ya, dan kita tidak tahu mana satu akun ini, YouTube ini yang secara rasminya mengatakan bahwa lagu ini adalah dari negara milik itu sendiri. Sebab itulah kenapa lagu ini, lagu Halo Kuala Lumpur, para netizen Indonesia menjadi sangat marah karena kecewa karena lagu ini, lagu Halo Halo Bandung ini dijiplak, yaitu lagu Halo Kuala Lumpur. Oke guys, jadi apapun ini salah satu kenyataan yang bagi saya agar dapat mempermudahkan segala urusan, dapat menenangkan semua pihak agar kita lebih berhati-hati untuk memberikan komentar. Orang bilang komentar-komentar yang bersifat negatif lah, dan mudah-mudahan dengan adanya kenyataan ini dapat menenangkan semua ya, pelbagai pihak lah. Apapun saya mendoakan semoga Indonesia, Malaysia dalam keadaan aman, rukun, damai, tidak ada masalah dan tidak memperpanjangkan lagi isu-isu seperti ini, karena saya tahu Indonesia dan juga Malaysia adalah antara negara yang mempunyai hubungan yang sangat-sangat baik. Kita harus mengukuhkan tali silaturahmi di antara Indonesia dan juga Malaysia. Jadi guys, itu adalah salah satu tanggapan saya lah mengenai hal ini. Semoga ia bisa memberikan kelegaan, dan saya juga sendiri serba sedikit mendapat lebih tahu mengenai hal ini. Apapun menurut kalian, apakah tanggapan dan juga pandangan mengenai dalam video pada kali ini, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Saya doakan semoga Indonesia dan Malaysia terus bersahabat dan terus bersilaturahmi di mana-mana pun kita berada di antara Malaysia dan juga Indonesia. InsyaAllah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.